Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Madrul Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Masih di bab yang ke-6, teorema Pythagoras. Hari ini yang akan kita pelajari adalah 6.5 dan 6.6, yaitu menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki ada di halaman 32. Kemudian 6.6-nya menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di pembelajaran hari ini. Kegiatan 6.5, menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ya, nah ada panjang bacaannya, kemudian langsung saja saya simpulkan seperti ini ya. Ayo kita amati. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ya, 45, 90 siku-sikunya. Nah, setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Nah, ini bisa diterima ya. Jadi, segitiga siku-siku sama kaki itu adalah setengah dari persegi. Nah, kemudian inti dari yang akan kita pelajari di dalam segitiga siku-siku sama kaki itu adalah perbandingan sisinya. Ya, perhatikan di sini perbandingan sisi-sisinya. Ada 3 sisi segitiga. Nah, karena kakinya sama, langsung kita kasih angka 1. Jadi di sini 1, di sini 1 karena kakinya sama. Nah, kemudian sisi yang terpanjang yakni diperoleh akar 2. Dari mana? Ya, sebenarnya kalau kita hitung dengan aturan triple Pythagoras, ya, aturan rumus Pythagoras, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti akar 2 itu sisi yang terpanjang. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat contoh 6.9. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL-nya 8 dan sudut KLM-nya 45 derajat. Tentukan panjang LM. Nah, ini jelas ya, kalau sudut di L di sini 45 karena dia sama kaki, berarti sudut di M di sini juga 45. Kemudian jelas siku-sikunya 90. Nah, kemudian kita pakai perbandingan. Nah, perbandingan yang dipakai tentu saja sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu tentukan panjang LM. Ya, LM-nya ditanyakan, KL-nya diketahui. Kita lihat di sini ya, KL-nya diketahui 8. Yang ditanyakan adalah LM. Sebelum menghitung LM dapat dipastikan ya bahwa panjang dari KM itu sama dengan KL. Karena apa? Karena kakinya sama. Berarti kalau KL-nya 8, KM-nya juga 8. Nah, sekarang perbandingan yang dipakai adalah mana? KL dan LM. KL-nya itu 1, LM-nya berapa? Akar 2. Nah, berarti KL dibanding LM sama dengan 1 dibanding akar 2. Bisa diterima ini ya. Nah, kemudian dimasukkan ya yang diketahui KL-nya 8, LM-nya yang dicari, kemudian 1 banding 2. Nah, sekarang lihat ya aturan mainnya di sini. Kalau pakai pecahan lebih mudah ya, tinggal dikalikan silang. Jadi LM dikali 1 ya LM itu sendiri, kemudian 8 dikali akar 2 ya 8 akar 2. Jadi panjang LM sama dengan 8 akar 2, 8 akar 2. Nah, intinya apa? Intinya kalau seandainya nanti kita tanpa menghitung ya, tanpa menggunakan perhitungan, gampang saja berarti. Kalau di kakinya ini diketahui ya, kalau di sini 5 misalnya, 5 berarti di sini juga 5. Nah, sehingga sisi miringnya berarti 5 akar 2. Kemudian kalau yang ditegak di sini, kalau yang sisi tegak di sini berapa? 10. Berarti sisi yang mendatar di sini juga 10. Jadi sisi yang miring diperoleh 10 akar 2. Mudah saja ya. Nah, kita lanjutkan di subbab berikutnya, yaitu kegiatan 6.6, menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, dari panjang bacaan, jika diberikan segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut ABC-nya itu sama dengan 60 derajat, ABC itu apa? Berarti di sini ya, B-nya yang di tengah di sini loh. Di situ 60 derajat. Berapakah rasio dari AB dibanding BC dibanding AC? Ya, rasio dari AB dibanding BC dibanding AC.
Ya, berapa? Nah, ternyata nilai dari perbandingannya bahwa sisi yang terpendek itu adalah 1. Kemudian sisi yang tegak itu adalah akar 3. Nah, sisi yang miring itu adalah 2. Ini ya, silakan diingat-ingat, nggak boleh keliru dan juga nggak boleh terbalik. Karena nanti bisa jadi ya, karena nggak ingat bisa jadi salah. 1, 2, akar 3. Nah, gitu salah ya. Bahwa yang benar adalah 1, 2, akar 3. 1 yang terpendek, 2-nya itu sisi yang terpanjang, kemudian sisi sisanya yang lain adalah akar 3. Kita lanjutkan di contoh soal ya. Contoh 6.11. Gambar di samping atau gambar di bawah ini ya menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P. Ya, siku-sikunya di P. PQR itu diketahui 8. Sudut Q-nya 60. Tentukan A panjang PQ. Ya, sisi terpanjangnya diketahui 8. Kemudian yang A ditanyakan PQ, yaitu sisi yang terpendek. Kemudian yang B panjang PR. PR adalah panjang sisanya, panjang yang lain yang belum diketahui. Caranya yang A dulu. Yang dipakai perbandingannya harus QR yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan PQ, berarti QR dibanding PQ. QR-nya itu perbandingannya 2, kemudian PQ-nya 1. Berarti QR dibanding PQ sama dengan 2 dibanding 1. QR-nya diketahui 8, PQ-nya yang dicari, perbandingannya 2 dibanding 1. Kemudian caranya mirip dengan slide yang sebelumnya, bahwa PQ kali 2 sama dengan 8 kali 1. 8 kali 1 itu 8, karena di sini perkalian, pindah jadi pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi diperoleh PQ sama dengan 4. Bisa dipahami ya? Kemudian yang B, yang diketahui adalah QR. Berarti QR dibanding PR, atau kalau dibalik di sini ya, berarti PR dibanding QR. PR-nya akar 3, QR-nya 2, berarti akar 3 dibanding 2. Ya, PR-nya yang dicari, QR-nya yang diketahui, akar 3 dibanding 2. Kemudian dengan cara yang sama, bahwa PR dikalikan 2 ya, PR dikali 2 yang terjauh, kemudian 8 dikalikan akar 3. 8 dikali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Ya, perkalian pindah jadi pembagian. Mudah saja, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Akar 3-nya mengikuti. Jadi panjang PR sama dengan 4 akar 3. Bisa ya difahami? Sangat mudah sekali ya, asal tahu perbandingannya. Ya, nilai dari perbandingan masing-masing segitiga. Kalau tadi yang sama kaki itu 1 akar 2. Nah, kalau di segitiga yang khusus yang sudutnya 30, 60 dan 90 itu ada 1, 2 akar 3. Nggak boleh keliru ya. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke soal. Ayo kita berlatih 6.4. Kalau di dalam buku paket ada di halaman 41. Silakan nanti dikerjakan nomor 1. Perhatikan lagi ya, nomor 1 silakan dikerjakan hanya A, B, D, E. Untuk masing-masing A, perhatikan di sini A adalah segitiga sama kaki. Kemudian B juga sama kaki. Kemudian ada yang D, poin D itu segitiga apa? Khusus ya, yang sudutnya 30, 60 dan 90. Kemudian di sini nilainya di paketnya saya ganti ya. Di paketnya itu 17 akar 2, saya ganti dengan 17 akar 3 biar lebih memudahkan perhitungan saja. Kemudian yang E juga sama, segitiga khusus yang sudutnya 30, 60 dan 90. Silakan masing-masing dicari huruf ya, huruf yang belum diketahui. Berarti di sini dicari huruf A, di sini berapa? Di sini dicari huruf A, berarti yang miring. Kemudian di sini yang dicari ada 2, poin D ini ya, ada yang terpendek dan terpanjang. Kemudian yang E yang dicari adalah yang terpanjang dan sisi yang mendatar. Kemudian ada nomor 2, tentukan keliling persegi ABCD berikut. Nah, silakan ya, di sini horizontal yang diketahui. Berarti nanti gunakan perbandingan segitiga sama kaki untuk mencari satu sisi saja. Mencari AB misalnya atau BC. Nah, kalau nanti satu sisi sudah diketahui, berarti sisi-sisi yang lain panjangnya sama. Untuk mencari keliling berarti cukup dikalikan sebanyak 4. Kemudian nomor 3, tentukan luas segitiga berikut. Ya, nomor 3 ada segitiga apa? Sama kaki lagi. Kita ketahui sisi yang terpanjang adalah 16. Kemudian silakan dicari 2 sisi yang lain. Cukup dicari satu saja, maka sisi yang lain di sini sama. Ya. Nah, tentukan luas segitiga. Kalau luas nanti berarti rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali
tinggi, nanti ketemu jawabannya. Nah, caranya tetap sama ya, dikerjakan di buku tugasnya, hasilnya difoto dan dikirimkan ke saya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.